Oke guys, balik lagi di Secanting Beras Review. Ini adalah program Secanting Beras yang udah lama nih ya, nggak ada lagi. Kenapa ada lagi Secanting Beras Review? Karena ada satu film terbaru yang keluaran 2021. Ini filmnya cukup menarik lah ya, karena bercerita tentang realita kehidupan zaman sekarang, tentang percintaan, perselingkuhan, dan lika-liku yang penuh dengan laki-laki. Tahu nih om ini. Ntar om, belum mulai om tuh, belum dikenalin. Tapi nggak usah dikenalin lagi lah ya. Ini ada Om Adit Gunung. Salam dulu om. Oke. Ya, Secanting Beras. Welcome back. Welcome back. Jadi sudah lama om ini ada kesibukan. Dulu sempat nge-review sama ini kayaknya kita nih fansnya Gading Martin om ya? Iya benar. Oh ini fans berat. Jadi mungkin di kamarnya ada poster Martin di Gading. kamar ada poster di mobil. Oh di mobil. Oke. Tuh Om Gading dengerin fans nih. Giveaway dong. Jadi oke, itu tadi film ini berjudul Selesai. Ya, jadi sedikit review film ini keluaran terbaru di 2021. Nontonnya cuman bisa di Bioskop online. Bayar dong, gratisan doang. Ya enggak, Om? Karena bioskop masih tutup. Iya, jadi di suasana sekarang kita masih dalam keadaan masih pandemi, tapi dunia perfilman terus mencari inovasi untuk mengatasi hambatan ini. Nah, kan biarpun artis mau makan juga ya, Om. Dan bukan soal makan sih sebenarnya, berkarya. Ya Om. Dan juga itu suatu terobosan bagi perfilman Indonesia. Sekarang bukan cuman di bioskop saja kita bisa nonton film. Tadi udah dikenalin Om, ini Om Gunung ya? Adit Gunung karena sering naik gunung. Om Adit Gunung. Sebelum kesini turun gunung tadi. Oh turun gunung ya? Ya sekarang dia turun gunung dulu karena panggilan tugas. Mungkin malam nanti naik gunung lagi. Aduh. Oke lah, nggak ada gunung di Palembang om. Ada. Oh ada om ya. Iya. Oke lah, jangan dibahas itu. Sebenarnya film ini ratednya 18+, jadi tidak terlalu recommended untuk yang di bawah 18. Jadi sudah kita ketahui Om Adit sudah pasti di atas 18. Nah, sekali itu. Betul. Bahkan Om Adit ini sudah berumur 18 waktu dia berumur 12. Kecepatan. Jadi terlalu banyak fantasi om. Jadi film Selesai ini Om Adit, kita sudah nonton nih filmnya. Sudah kita sempat lihat. Ya cukup bagus lah. Malah bukan cukup lah ya. Bagus film ini. Suatu pelajaran yang sangat luar biasa lah. Bagi terutama pasangan atau orang-orang yang sudah berkeluarga, terutama bahwa dalam berkeluarga itu nggak bisa lah ya kalau cuman janji setia kenyataannya nggak seperti itu. Karena berkeluarga itu banyak godaannya. Emang Om sudah berkeluarga? Belum Om, tapi cerita teman-teman itu katanya film Selesai ini hampir relate sama kehidupannya Om. Oh, jangan curhat Om, kita mau bahas film bukan curhat teman. Nanti kita podcast teman itu Oke, siap Om. Nah, jadi film ini diperanin sama orang-orang yang cukup dikenal di tanah air. Iya, cukup hits lah. Cukup hits dan memang lagi hits mereka ini. Keluar masuk Instagram, ya, YouTube, betul. TV, semua trending di betul. Twitter, semua sangat trending. Itu benar-benar racikan yang hebat dari seorang Dokter Tompi. Kan yang kita ketahui Dokter Tompi ini penyanyi. Om bukan pendaki gunung bukan? Dia adalah selain dokter dan dia adalah juga seniman. Dan sekarang dia berkecimpung, tidak beralih. Berkecimpung. Sama kayak gua kan di situ. Sekarang berkecimpung di dunia per-YouTubean. Sama kayak gue juga berarti Om. Om apa emang? Kemarin di dunia tet. Gitu. Apa sih Om? Tet. Bola. Sok misteri Om ini. Ya, jadi di dunia per-YouTubean, dunia film
Dr. Tompi ini membuat sebuah karya film. Ini bukan film Dr. Tompi yang pertama ya. Karena yang pertama itu ada yang kalau nggak salah judulnya itu Pretty Boys. Pretty Boys. Gue belum nonton nih yang Pretty Boys. Cuman katanya di sini dapat penghargaan. Yo. Oke, sebagai sutradara di Piala Maya 2019. Itu karya perdananya Dr. Tompi. Dalam film itu ya. Iya, dalam film. Kalau dalam dunia permusikan sudah sangat-sangat dikenal Dr. Tompi. Jadi salut lah buat Dr. Tompi. Dan juga film ini naskahnya ditulis oleh Imam Darto yang juga kebetulan sebagai penulis skrip dan dalam film ini. Oh, dan di film ini juga dia menulis skripnya, Om. Enggak, sebagai ikut main nih, Om. Ikut main Oke, nanti Om sabar, Om. Dan juga ada Gading. Wah, Gading ini karena kita fans tuh banyak filmnya udah pernah kita review juga. Salah satunya itu Love for Sale. Love for Sale. Itu sampai 2, Om ya? Iya, sampai 2. Tapi yang duanya itu Gadingnya nggak terlibat. Nggak terlibat. Ya, tapi up-nya itu pas di Gading yang di Love for Sale pertama. Ya. Oke. Jadi itu juga diperankan oleh Ariel Tatum. Waduh, gimana Om kalau Ariel Tatum? Ariel Tatum itu aktingnya itu benar-benar mendalami banget tuh. Acting apa acting? Om tuh perhatiin. Acting, Om, acting. Oh, acting. Om suka bohong nih. Ya udah. Ariel Tatum itu juga booming lah ya. Ayu dia, Om. Berperan sebagai Ayu. Dan juga nah, ini yang lagi viral banget lah di tanah air. Salah satu selebgram ya bahasanya Om. YouTuber dan selebgram Anya Geraldine berperan sebagai Anya Geraldine. Tadi Ariel Tatum berperan sebagai Ayu. Gading tadi sebagai Broto. Dan juga di sini juga diperankan oleh Faris Nahdi sebagai Dimas. Nanti kita ceritain satu-satu Om ya. Terus ini ada bisa dibilang seniman lah ya, artis lama ya, Tika Panggabean. Ya, ini Indonesia udah lama di zaman juga kalau nggak salah itu. Iya. Di band apa itu? Project Project Pop, sorry. Ya. Nah, itu juga kita udah sama. Ya, bagus lah pokoknya berperan di film ini. Terus ada Marini ya, sudah kita sama-sama tahu lah kalau artis Marini ini sudah cukup senior. Di sini akan memerankan ibunya Gading atau Broto. Oke, jadi itu sedikit perkenalan. Film ini dibuat oleh production house Beautiful Pictures. Nih di latar ada nih. Jadi film ini sekali lagi rated 18. Ya seperti kita ketahui, memang sekarang bukan masuk vulgar ya, tapi film kita sudah bisa menggambarkan suatu keadaan dan realita. Memang agak ada adegan-adegan yang mungkin kurang inilah kalau untuk 18 plus. Ya, itu kehidupan kita lah. Nah, jadi di sini Dr. Tompi ini coba membuka wawasan, membuka tabir di kehidupan sehari-hari di yang sekarang lagi marak di kita, masyarakat kita kan, tentang perselingkuhan. Sebenarnya kalau perselingkuhan ini nggak terlalu baru ya. Cuman kan kalau sekarang kayaknya pelakor. Rame. Nah, ada istilah pelakor, Om. Apa tuh pelakor, Om? Perebut atau perusak, Om? Perebut rumah tangga suami orang, nggak tahu. Pelakor, perebut laki orang. Nah, pelakunya wanita, karena yang direbut laki. Kalau cowok suami pelaut, pebinor. Perebut bini orang. Oke, itu hanya berlaku untuk yang sudah married. Ya kan? Nggak ada tuh selingkuh di pacaran, Om. Itu namanya nebar jaring, Om. Ya kan? Nah, jadi disitulah. Oke. Jadi Dr. Tompi ini membuat sebuah skenario awal tentang sebuah kehidupan rumah tangga, Om, yang terlihat awalnya harmonis. Harmonis itu di skin awal pembukaan, Om. Ya kan? Ada sebuah pasangan keluarga yang kebetulan belum dikaruniai seorang anak. Cuman di sini di loop dulu
sebenarnya sudah dari awal diperlihatkan ada sebuah perselingkuhan. Benar. Nah, disinilah berperannya si penyelingkuh pelakor ini diperankan oleh Anya. Om ngefans sama Anya? Enggak terlalu sih. Enggak terlalu. Ah, masa Om? Enggak. IG Om di fallback nggak amanya? Enggak Om, di blok malah. Wah, banyak. Fallback dong. Adit Gunung. Oke lah. Jadi itu tadi di situ ya dilihat lah ya kan memang dilihatin suatu adegan dewasa. Ya kan, itu untuk menunjukkan suatu perselingkuhan yang cukup dalam. Sampai Itu. berhubungan. Sampai berhubungan apa Om? Badan. Maksudnya apa tuh? Ya, ini Om layak. Udah lah, Om tuh susah. Kalau mau ngomong jangan vulgar dong Om. Ya, siap. Ini ya pakai bahasa yang enak gitu Om, yang bisa dimengerti. Tapi dalam film tersebut dia ngomongnya apa adanya Om. Ya nggak apa-apa. Jadi kan kalau kita harus ini Siap. iya, badan apa itu. Jadi gitulah ya. Itu sebenarnya Itu di skin awal itu. untuk menunjukkan suatu hubungan yang dalam. Berarti nggak cuman perselingkuhan sebatas chat-chat atau apa enggak. Sudah jauh berarti. Nah, akhirnya balik lagi lah ke aktivitas hari-hari. Ya gimana lah seorang suami istri, yang berbagi tugas, bekerja, ya Nah, jadi di situ dilihatin scene awal kehidupan hari-hari lah, dialog antara suami dan istri lah, Nah, sampai suatu pagi, Suatu pagi si Ayu yang diperanin Ariel Tatum tadi itu lagi mau keluar, pinjem mobil yang sering dipakai oleh Gading. Mobilnya Gading. Atau Broto. Nah, di situ dalam scene awal juga itu kita diperkenalkan sama suatu sosok Tika yang kebetulan menjadi PRT. Apa PRT? Rumah tangga. Oke, pembantu rumah tangga. Itu yang jangan salah-salah Om. Iya. Nggak boleh nyebut salah sekarang, bisa kena ini Om. Rumah tangga. Asisten Om. Asisten rumah tangga. ASRT. Nah, jadi di situ ya dilihatin lah bahwa agak-agak konyol Tika di sini kan ya. Memang sangat cocok karakter yang dimainkan ini cocok untuk Tika itu. PRT yang sotoy, seru, asik, agak-agak kocak lah. Jadi kekocakannya itu kelihatan waktu pulang mobil Ayu tadi, yang disuruh buka pintu malah si Gading atau Broto tadi. Berkali-kali, Pak, Ibu pulang, harusnya kerjaan PRT, buka pagar, ya kan? Nah, itu lo harus lihat deh, lucu di situ. Ternyata pas begitu mereka si Ayu atau istrinya Broto pulang itu tiba-tiba raut mukanya yang tadinya kayak bahagia, kayak yang sayang, tiba-tiba itu kayak kesambar geledek. Enggak, Dia membawa suatu barang. Nah, guys, dia ngebawa CD. Apa dong CD? Celana. Oke. Nah, dia melempar underwear, Om. Jangan vulgar, Om. Underwear kan? Underwear. Jadi underwear itu dia temuin di dalam mobilnya Broto. Nah, kebenaran di underwear itu ada tulisan, Om. Tulisan yang berlabelkan bernama Anya. Nah, disitulah memang kenceng nih, guys, karena itu bukan klimaks awal lah ya. Karena masih panjang cerita tentang ketahuan selingkuh tadi. Nah, ketahuan di situ akhirnya ya sampai, tapi di sini bahasanya ini nonton ya guys ya, kita mungkin nggak terlalu bisa bicara itu. Cukup vulgar ya. Kalau memang mau jangan di mobil. Nah, tapi di vulgar bener sih hotel. Iya. Penginapan ya. Itu bahasanya luar biasa lah. Tapi di situ kebebasan berkarya, Jadi Tompi menggunakan bahasa yang sedikit inilah. Nggak kayak kita lah yang agak kayak gua nih formal. Kalau Om kan agak slebor gitu kan. Adit gunung ya, lama di gunung ya. Nah, jadi disitulah puncak klimaks awal. Kenapa gue bilang hebatnya si Dr. Tompi ini, dia bikin semacam titik-titik
apa namanya titik-titik titik inilah konflik. konflik lah. Nah, jadi tidak satu. Satu konflik gitu. Nah, jadi mereka ngayun nih film. Iya. Bagus. Dah. Jadi ceritanya akhirnya mereka ribut nih. Ribut Oh iya, satu lagi Om. Skema film ini, skin film ini dibuat lagi dalam kondisi yang memang lockdown. Saat ini kan kita semua sedang lagi dalam keadaan corona. Begitupun film ini. Iya, disesuaikan lah. Disesuaikan. Nah, jadi situasi lockdown ini juga dimasukin ke dalam skenario, bukan cuma sekedar berita. Nanti ada hubungan kuat dengan film ini. Benar. Nah, jadi akhirnya mereka berantem nih. Si Ayu yang diperankan Ariel tadi Sama N, Broto, pengen N, whatever N, pokoknya kan alias divorce, oke, cerai. Di situ diliatin lah suatu kegundahan yang luar biasa lah kan, ya kayak seorang istri yang tahu suaminya selingkuh, pokoknya nggak ada alasan. N, kan di situ Broto atau Gading ini berusaha untuk merayu kan, tar dulu, nenangin lah kan, dengerin dulu kan, kegap lah, tapi memang kegapnya karena ketemu underwear tadi, ya kan. Nah di skenario itu si Ayu sudah mau pergi nih, mau pergi tiba-tiba guys, ibunya Broto alias mertuanya Ayu datang ke rumah. Datang karena waktu itu situasi lagi lockdown, jadi jarang ketemu dengan alasan bahwa ibunya Ayu itu sudah lama nggak ketemu mereka berdua, kangen lah kan ya. Nah jadi si Ayu tadi kaget karena dia udah mau pergi dari rumah, mau apalah, mungkin marah besar lah pokoknya kan intinya kan. Nah, mau pergi rumah, tiba-tiba datang mertua ibunya Broto tadi. Nah, disitulah suasana jadi agak sedikit membingungkan. Ya kan? Membingungkan, kaget, bingung, marah. Si Brotonya dalam keadaan nih kegap total, ya kan? Gimana lah rasanya kegap total gitu kan? Kalau cuma sekedar sih mungkin masih bisa lah ya enggak? Ini total. Nah, jadi beraduk di situ emosi. Ini hebat. Sekali lagi gue bilang hebat lah ya. Gue harus puji-puji lah saudara Indonesia ya, untuk film drama ini luar biasa. Jadi bercampur dalam suatu momen itu, bercampur seluruh perasaan. Gimana? Karena si Ayu ini, istrinya Broto ini sayang sama mertuanya ini, dan mertuanya pun juga sayang ke menantunya kan. Jadi ada adegan agak nggak terlalu lama, mempersilahkan masuk. Jadi kayak mau nahan emosi. Ayu itu kan mau bilang gimana, takut dia nanti ibunya mertuanya sakit hati atau gimana kan? Karena sayang. Di sini dilihatin bahwa Ayu benar-benar kelihatan sayang sama mertua. Sampai-sampai ada adegan seakan-akan mereka duduk, "Bu, aku mau ngomong," kayak gitu ya. Wah, itu sih mereka juga namanya di depan ibunya itu tidak memperlihatkan karena mereka sedang ada masalah gitu. Iya, itu tadi. Jadi bayangin kan, artinya kan dalam keadaan yang sangat emosi itu harus tiba-tiba cut gitu kan. Mereka enggak nunjukin jadi ya terpaksa agak berdrama mereka kan, karena menahan tadi. Sampai ada suatu momen si Ayu itu seperti mau ngomong sama si mertuanya, tapi ternyata lain. Itu si siapa? Broto sudah cemas, ketakutan di situ kan, udah waduh kacau nih, gitulah kira-kira kan. Sangat ekspresif lah Gading, dan peran di situ orang-orangnya sangat ekspresif lah. Jadi ternyata yang diomongin lain. Waktu itu kan ya biasalah, namanya mertua datang minta masakin, segala macam. Nah, ini ada adegan lagi untuk menunjukkan mereka sebenarnya terjebak dalam lockdown. Jadi mau masak, mau beli disuruhlah sayur-sayuran ya. Tika tadi. Ya, masih PRT-nya tadi yang diperankan oleh Tika. Siapa nama PRT-nya nih, Om? Yani. Ya, Yani. Peran sebagai Yani. Ya, jadi begitu mau disuruh beli, pas mau keluar tiba-tiba rumahnya ada tulisan disegel karena keadaan lockdown. Nah, di sini kan berarti Tompi berusaha menggambarkan suatu situasi mereka yang terkurung. Nggak bisa kemana-mana, karena posisi lockdown. Jadi akhirnya disitulah terjadi suatu interaksi. Nah, luar biasa di sini digambarin suatu interaksi yang memang
menunjukkan kemarahan, kebingungan, segala macam kan. Nah, jadi dalam perjalanannya akhirnya mereka sepakat ya sudahlah, kayak gencatan senjata dulu. Iya, benar. Ya, Me? Iya. Udah, kita gencatan senjata dulu. Yang penting selama ibunya di situ, nenangin ibunya lah ya. Ibunya. Nah, disitulah meningkat eskalasi, ya kan? Tetap nih si Broto tetap kontekan sama Si Anya tadi. Anya, kan? Tetap kontekan sama Anya, tetap, tapi terkurung tuh sampai video callan lah, ya kan? Jadi di skin tadi Om, di scanning tadi Om, yang yang disegel tadi, si Tika tadi itu memberi saran kepada Mbak Ayu untuk yang membeli sayur-sayuran itu pacarnya si Tika aja. Oh iya, nah di sini benar, ini agak skip ya. Jadi di sini ada suatu tokoh lagi nih, ya kan? Ini akan diperkenalkan tokoh yang langsung dimainkan oleh Darto, penulis naskahnya ya, Darto, Imam Darto. Ini dia berperan sebagai Bambang. Nah nanti ada cerita lagi Bambang dan Tika. Akhirnya mereka masuk ke dalam, kekurung juga. Nah di sini dilihatin bahwa Darto ini orang yang lagi ini banget kebelet lah. Ya, kebelet. Pengen gituan aja lah, gitu kan sama si Tika tadi. Karena si Tika tadi tuh nyuruh si Bambang yaitu Imam Darto tadi masuk ke kamar itu. Jadi si Imam Darto itu berpikirnya beda gitu. Apa ini ngajak masuk ke kamar itu. Di situ memang juga sekalian mereka memang sudah ada hubungan lah sudah mulai pacaran lah bahasanya kan. Nah mereka akhirnya juga sama karena ditahan oleh Tika. Itu ada suatu scene bahwa si Dartonya ternyata dipecat dari pekerjaannya sebagai driver. Kalau di Tika ada driver. Driver, ya kan, supir pribadi. Ya, jadi di situ akhirnya mereka pun terjebak, ya kan. Di situ dilihatin lah suatu adegan yang hanya menunjukkan lah mupengnya Darto, ya kan. Darto tuh di situ dilihatin mupeng banget lah. Nah, terkurung dia di situ, guys, di dalam rumah itu, tepatnya di kamarnya Tika. Jadi Tikanya ngajak, udahlah sampai lockdown selesai. Mas Bambang, Mas Bambang tinggal di kamar Tika itu. Akhirnya mereka tinggallah di situ, ya kan. Nah, jadi akhirnya semua antara Broto yang peran Gading dengan Ayu itu terpaksalah mereka berdrama. Itu sudah pisah ranjang nih, udah nggak mau gabung lagi. Jadi si Broto Gading Martin itu diberi waktu 3 hari Om. Oh 3 hari ya? Oh iya 3 hari. 3 hari untuk Ayu pergi dari rumah itu. Oke 3 hari. Nah dalam perjalanannya ini terjadi kebingungan. Waktu itu si Broto Gading mengklarifikasi Ayu. Bener nggak ini underwear punya lo? Punya Ayu. Itu kocak kata-katanya guys, sebenarnya agak lucu sih. Jadi dia bilang Ayu yang Anya yang diperanin Anya sendiri, namanya Anya ya, sama Anya ya namanya. Anya. Dia bilang itu bukan underwearnya Anya. Dia nggak pernah pakai underwear. Wah, itu guys. Ada bahasanya yang kocak lah ya. Itu mau gambarin betapa si Anyanya gimana lah di film itu. Iya, tapi nggak tahu aslinya. Di situ lah. Akhirnya disitulah Broto mulai ada merasa keanehan kan. Di statement Anya tadi bahwa dia sebenarnya Anya itu hampir tidak pernah pakai underwear kan. Jadi dia curiga. Jadi kok mencurigai Broto juga. Jadi kamu pergi sama siapa? Kayak mobil gitu. Jadi Broto merasa ini kayaknya dijebak. Benar. Merasanya dijebak. Akhirnya dia klarifikasi lah. Kebenaran si Broto ini punya temen. Dia ini kayak penyelidik, hacker. Akhirnya di situ trial pertama dia coba telepon hacker temennya itu, tolong memastikan, lu cariin siapa yang nelpon bini gua, sering berhubungan nelpon. Ternyata kocak di situ. Akhirnya si hackernya tadi ngomong, ada nih katanya
bro ada nih nomor yang sering banget hubungin lu. Wah marah di situ. Broto marah seolah-olah dia pengen membalikan keadaan kan, bahwa dia merasa bahwa dia dijebak dan dia juga yakin bahwa si Ayu selingkuh juga. Ya kan, nah ini skin awal perselingkuhannya merasa tersudut tadi kan, karena si Gading atau Broto ini merasa benar-benar merasa benar-benar dia dijebak. Ya. Bukan dia tetap masih bimbang kan, memang dia benar-benar selingkuh. Sampai ada adegan nanyanya ketakutan minta temuin kan di apartemen. Sampai mereka beradegan juga. Apa tadi Om kata berhubungan apa? Berhubungan titit sensor. Aduh. Sensor ini. Nah, jadi gitu Nah, sampai akhirnya mereka sempat ketemuan kayak gitulah. Di pas zaman-zaman lockdown tuh bela-belain. Nah, di situ diliatin lah udah mulai naik. Ternyata pas dikonfirmasi, diklarifikasi, dibilang, "Iyo, lu juga selingkuh. Gue punya bukti," katanya. Di situ ada mana buktinya? Nih, di depan dia telepon tuh kan ngomong, "Nih, cowok yang sering nelfon lu." Ya kan di nomor itu. Itu di depan di loudspeaker. Ini hacker gue mau ngomong, "Ini cowok yang sering nelfon lu," kan? Ternyata si cowok itu ngomong, yang sering nelpon itu ternyata ya Broto. Karena dia adalah suaminya. Karena suaminya di situ. Akhirnya Broto ngerasa wah salah nih, kan? Ngerasa agak-agak kayak orang tolol lah jadinya di mata ini kan. Oke. Ketegangan pertama di situ kan, tapi Broto terus penasaran. Terus penasaran kan? Nah, sampai kurang lebih itu sekitar 5 menit itu hacker tadi nelpon si Broto lagi. Tapi si Broto marah itu sama hackernya. Iya. Kamu mau ini saya mempermalukan di depan itu, di depan. Ternyata oke lah. Pertama gagal. Nah, kedua akhirnya ada informasi lagi. Terus nih karena rasa penasaran, namanya di situ banyak lah bumbu-bumbu lucu segala macem kan, ketegangan segala macem. Nah, yang kedua ternyata masih penasaran, ya kan? Karena dia merasa benar-benar yakin itu bukan underwearnya si Anya, ya kan? Nah, jadi bukan undernya Anya, akhirnya dia tetap nyari, penasaran kan? Dia ngerasa terus dijebak, dia ngerasa bahwa underwear itu ditaruh oleh Ayu awalnya tuh, sampai akhirnya dia cari lagi, ternyata ada nomor lain. Ada nomor lain di HP Ayu. Jadi di HP Ayu itu ada 2 kartu. Di satu HP itu, lupa nih gue. Di satu HP ternyata Ayu punya nomor lain. Nomor lain, guys. Dan ternyata nomor itu memang ada satu nomor yang sering dihubunginya. Nah, disinilah guys yang benar-benar lu harus nonton, bahwa ternyata nomor itu guess who. Tebak siapa? Ternyata nomor itu adalah nomor adiknya Broto yang bernama Dimas, yang diperankan oleh Faris Nahdi tadi, ya kan? Nah, memang, ini puncak kedua lah kelima keduanya memang berapa kali kan? Nah, di sini akhirnya mulai mengarah meyakinkan bahwa dia dijebak. Ternyata guys, bener. Ayu juga selingkuh. Ayu juga selingkuh guys ternyata. Parahnya lagi Ayu selingkuh sama adiknya. Nah, ternyata yang nomor tadi Dimas adiknya Broto itu ternyata itu selingkuh. Ayu juga selingkuh. Nah, akhirnya di situ juga ada adegan lah sebenarnya sebelum ketahuan itu si ibunya tadi si Broto berharap mereka dapat anak ya. Ini sebelum ketahuan tadi. Jadi lucu lah, ada adegan-adegan teknik gimana diajarin tuh guys, cara dapetin anak, posisi segala macam, kocak lah di dalam satu. Akhirnya puncak keduanya itu ketahuan lah bahwa Ayu selingkuh. Nah, Ayu nggak bisa ngelak. Ternyata akhirnya pecah tuh. Karena menahan. Selama ini kan sama-sama menahan karena ada ibu. Jadi karena mertua atau ibunya Broto itu di rumah, mereka kan terus nahan nih. Akhirnya pecah. Dua-duanya pecah. Akhirnya tahu juga itu. Jadi pecah dulu kan, dibilang-bilang
Ya, saling tunjuk lah, kan? Saling nyalahin. Si Broto nyalahin Ayu yang dimainkan Ariel Tatum tadi selingkuh. Si Ayu juga dari awal sudah nyalahin si Broto. Nah, dalam suatu situasi itu ternyata guys, ibunya Broto, mertuanya Ayu itu sudah tahu ternyata guys. Selama ini mereka sudah tahu kalau si Broto itu selingkuh, si Ayu pun juga selingkuh. Nah, di situ dilihat adegan waktu Dimas main ke rumah Ayu. Ya kan? Ternyata ibunya itu sudah merhatiin gerak-gerik mereka. Chatan sama si Ayu. Ya, mereka lagi chat segala macam itu, ibunya tuh udah curiga. Dan ibunya juga itu menyuruh si Tika. Iya, untuk mengawasi. Iya, nanti sebelum itu kan, ternyata itu guys. Dari mana ibunya tahu? Ibunya memang pernah nangkep nih, ngelihat tapi nggak nangkep ya, ngelihat si Ayu mesraan dengan Dimas. Nah, jadi ibunya itu berkesimpulan bahwa Ayu itu selingkuh dengan Dimas. Si Broto sendiri. Nah, untuk membuktikan itu baru tadi dipanggil lah si Tika tadi. Iya. Untuk menunjukin. Ternyata dia memasukkan Tika. PRT tadi untuk memata-matai Ayu dan Gading tadi. Terutama Ayu kan. Memang di situ dilihatin bahwa Ayu tuh ternyata sering juga sendiri WA ketawa-ketawa, video callan kan. Ngirim-ngirim foto. Nah, jadi itulah klimaks terakhir, mereka ribut segala macem. Klimaks terakhir itu akhirnya ibunya manggil nih dua-duanya. Tiga-tiganya ditemuin. Nah, dua dulu kan. Oke. Dia bilang bahwa dia sudah tahu dan ibunya pun baik Gading maupun baik Ayu dua-duanya sama selingkuh. Akhirnya mereka panggil tuh tiga-tiganya termasuk Dimas tadi. Dimas ingat ya, Dimas ini adiknya Broto. Wah, betapa kan Broto kan terpukul bener. Ternyata ditikemnya sama adik sendiri. Sakit lah, gila lah itu ya enggak. Jadi dipanggil, Dimas datang. Klarifikasilah mereka. Di situ guys. Di situ. Besar-besaran itu. Ribut besar. Akhirnya pertama yang mengklarifikasi itu Ayu dulu. Benar. Ya kan? Iya. Ayu dulu. Akhirnya Ayu itu nggak bisa lagi ngelak. Ya, bahwa dia nyatain memang dia ada perasaan sama Dimas. Tapi ini ada tapi guys. Tapi tunggu dulu. Ternyata tahu nggak guys? Mereka berencana nih. Baik Broto maupun Ayu punya planning untuk menikah. Nanti kan kalaupun nanti mereka cerai, ternyata Broto sudah yakin nih bakal nikah dengan Anya tadi. Begitupun juga Ayu. Ayu memang sudah tahu, kayak udah siap-siap lah. Kayak udah siap-siap bahwa akhirnya gitu. Kalaupun mereka pisah, Broto akan kawin dengan Anya dan Ayu akan kawin dengan Dimas. Nah, itu Ayu udah pede kan? Wah, gue udah sayang nih, gue ada ini nih. Dia ceritalah kenapa awalnya itu dia ini dengan Dimas. Karena sebenarnya Ayu sudah tahu lama soal perselingkuhan antara, jadi bukan pas yang underwear tadi. Memang benar underwear itu adalah dijebak. Memang Ayu menjebak Broto karena itu juga salah satu alasan. Alasan karena dia sudah tahu tuh nggak bisa juga ngelak kan. Karena di skenario awal tadi Om sudah disayangin oleh Ayu karena Ayu sudah nggak sayang lagi sama Broto. Betul. Udah sakit hati lah ya. Itu udah sakit hati karena udah 3 kali diselingkuhin sama orang yang sama. Si Anya tadi. Nah, akhirnya Ayu beralasan bahwa selama ini dia itu tidak punya tempat bercerita. Akhirnya dia berceritalah dengan adiknya. Si Broto tadi. Nah guys, ini yang sangat menarik di film ini. Oke lah, kalau skenario biasa atau film-film biasa kan ya sudah, that's it. Ini sama ini. Dibuat rumit. Ini rumit. Ternyata guys,
ternyata Dimas adik Broto ini awal-awal ya karena dia menganggap itu kakak iparnya yang sedang bermasalah. Ya dia nganggap kayak kakak lah, sayang ke kakak. Ya kan, nah di situ di scene itu ada scene suatu dikumpulin di meja makan itu luar biasa di situ. Dimas bilang tunggu dulu. Ternyata maksud Dimas itu ngeladenin Ayu selama ini, dia menganggap bahwa Ayu itu sebagai kakaknya. Memang ya sayang lah kan, sayang. Tapi ternyata dalam perjalanannya Dimas ngerasa aneh. Sudah agak lebay. Sudah pakai sayang, apa sih kata-katanya lupa tuh. Love, my love, good night segala macem. Dan menurut Dimas ngirim foto. Inilah pokoknya kan. Nah, sebenarnya pada momen tertentu itu Dimas sudah ngerasa aneh. Nah, wah itu kebayang kan, Ayu tuh ngerasa kayak kena tipu lah. Dia kan karena berhalusinasi sendiri lah jadinya kan ngerasa bahwa pede bahwa Dimas cinta sama Ayu. Bayangin guys, ternyata pas di pertemuan itu di-cut sama Dimas. Gua nggak cinta dia, gua nganggep Ayu itu adalah kakak iparnya yang sedang ada masalah. Selama ini ditanggepin Dimas itu karena rasa sayang tadi, perhatian, nggak lebih. Iya, tapi pada saat itu Gading masih nggak percaya, Om. Masih banyak perdebatan itu. Iya, perdebatan. Akhirnya Dimas ngebuktiin dengan caranya yaitu ngecek HP si Dimas gitu. Dimas klarifikasi dulu kan bahwa gue bisa buktiin. Iya. Bahwa terakhir itu Ayu itu kan memang sebelum Dimas merasa aneh, ya kan, ngangkat terus telepon, diladenin lah, Om. Nah, begitu Dimas merasa aneh, dia sudah stop guys ternyata. Nggak ngebales WA. Nggak balas WA-nya Ayu, nggak ngebales video call segala macem. Akhirnya Dimas merasa dia terdesak. Ya udah kita buktiin aja dengan memperlihatkan chat-chatannya yang ada di situ kan dilihatin adegan akhirnya nggak mau si Ayu, akhirnya si ibu mertuanya itulah yang ambil HP-nya. Guess what guys, ternyata bener Dimas membuktikan bahwa ketika si Ayu sudah mulai aneh, arahnya sudah mulai yang cinta segala macam, itu bener guys. Dimas tidak membalas chat segala macam. Itu terus tuh, memang dilihatin di situ bahwa tengah malam, good night honey, gitu-gitulah Gue lupa kata-katanya itu. Lo harus nonton lah Ternyata itu bener. Di situ juga dilihatin bahwa Dimas setiap dia nelpon akhirnya dibiarin, nggak pernah diangkat lagi guys, nggak pernah direspon lagi. Sementara Ayu masih merasa pede bahwa Dimas juga suka. Iya, nah disitulah terjadi adegan yang sangat dramatis. Dramatis. Iya kan, nah di situ bener-bener Ayu merasa bener-bener satu, dia udah dicurangin, udah diselingkuhin oleh Broto, sampai dia bilang lu semua jahat, ya kan? Dia bilang bahwa Dimas, mertuanya segala macam itu jahat, ya kan? Nah, pas lagi ribut-ribut gitu, Om. Tiba-tiba hanya dateng guys, hanya dateng. Mas Broto, coba jadiannya. Mas Broto. Gimana? Aku hamil. Positif. Wah, si Om ini. Ya, jadi bayangin saking Anya itu kan memang kayak dilihatin cewek yang kayak lugu-lugu nggak jelas gitu lah, Om. Pelakor lugu lah di situ dilihatin kayak gitu. Datang sekonyong-konyong, orang lagi ribut perang lagi tingkat yang cekcoknya luar biasa, yang ternyata Ayu tersudut, ternyata Dimas nggak cinta, dia udah diselingkuhin, Dimas nggak cinta, datang Anya sekonyong-konyong, cuman mau kasih tahu kalau dia positif hamil, karena waktu itu pas lagi lockdown memang si itu sempat nemuin, sempat ke apartemennya karena hanya disuruh lockdown juga, jangan kemana-mana, dan ketemu dan akhirnya mereka berhubungan lah, bercinta lah, ya kan? Nanti ditunjukin lah di film itu. Iya, nonton aja lah, nggak ditunjukin bener Om, cuma kelihatan ininya aja. Sketch-sketchnya. Iya, nah jadi gitu, jadi disitulah kebayang bagaimana perasaan Ayu.
Satu, dia udah diselingkuhin, jelas-jelas diselingkuhin, udah lama dia tahu, dia lari ke adiknya Dimas. Nggak tahu, mungkin mau balas dendam atau dia bilang di situ sih dia cuman nggak ada tempat, Om ya. Iya, makanya jangan suka dendam, Om. Iya. Si Om ya, dendam tuh bahaya, Om. Harus ngalir hidupnya, Om. Ya, lepas-lepas, ikhlas gitu. Iya. Jadi nggak sakit. Iya. Nah, dendam akhirnya deketin Dimas. Ternyata Dimas itu ya tidak sesuai harapan dia. Ya masuk akal lah, Dimas juga ternyata tidak mau. Bukan dikiranya kayak cowok yang kayak gimana lah kan. Kalau Om posisi Dimas pasti tetap Om mau kan. Enggak lah. Ah masa ada tatum loh itu. Boleh juga. Si Om ini kacau nih. Iya. Ya kan, wah di situ diliatin hancurnya si Ayu. Memang kayaknya Nggak ini aja Om. Dilihatin nggak cuma Ayunya juga yang hancur. Si Tika lagi dilihatin juga Om. Oh lupa guys. Oh iya lupa. Tika. Oh ada yang kelewat nih guys. Jadi kan tadi udah dibilang nih kalau Tika itu ternyata juga disuruh oleh mertuanya untuk mengawasi. Mengawasi Ayu dan Broto. Makanya mertuanya itu tahu kalau si Ayu juga selingkuh. Itu luar biasa pakai trik-trik. Dia suka snapgram nih. Oh, halo guys, hari ini gue lagi ya Tika lah kan lucu lah orangnya kan memang bagus lah di sini karakternya kan. Ternyata itu sambil snapgram itu dia sedang ngambil video. Nah, pura-pura snapgram ternyata dia ngambil video pas si Ayu lagi chatting-chattingan, ketawa-ketawa ya kayak ketawa gimana sih kayak orang falling in love lah kan seneng gitu kan. Nah, akhirnya dalam perjalanannya itu si Bambang nih masih ada di kamar itu. Tadi ya. Iya kan? Si Bambang masih ada di kamar. Di stop kerja tadi. Iya, sampai ada sedikit adegan masturb. Ya kan? Saking nggak dapet inilah. Ya kan? Si Tikanya nggak jadi terus sama Tikanya kan. Nah, di sini ada sedikit adegan kecil lah ya. Adegan kecil ini untuk pemanis juga, tapi bagus. Si Tika ini udah cinta banget sama si Bambang tadi, yang driver tadi. Sampai dia cerita sama si Bambang bahwa ketika dia mau pulang kampung, mereka mau nikah, mau membuka usaha. Terus Bambang nanya nih, perlu dana berapa? 25 katanya. Nanti ditransfer lah kata si Bambang tadi. Jadi agak PHP ya? PHP. Agak janji-janjiin ketika kan? Janjiin ketika. Nah, endingnya juga sama guys. Sama, ternyata. Tragis juga endingnya. Jadi di tengah-tengah konflik yang jadi fokus utama ini kan memang kehidupan Broto dan Ayu plus Dimas dan mertua. Ternyata di situ ada scan tambahan tentang percintaan Tika dan Bambang. Nah, di situ tetap ada 2 scan besar lah ya, rumah itu secara keseluruhan dan kamar PRT lah. Ya kan, kamar PRT di situlah yang banyak hubungan segala macam. Nah, endingnya ternyata suatu pagi si Bambang nerima telepon dari istrinya di kampung. Lupanya guys, Bambang ini ngomongnya ke Tika atau Yani bahwa dia masih bujang. Masih bujang guys. Ternyata enggak. Nah, kata Om Adit Gunung tadi kan mau merit nih. Tika nunjukin Om ya. Ada kotak. Ini kata Tika ini gue udah simpen nih. Uang. Waktu itu kan Tika lagi di depan. Terus di situ dilihatin pas sudah yang kacau-kacau tadi dilihatin Tika balik lagi ke kamarnya. Guess what, guys? Ternyata Mas Bambang kabur dengan plus uang tabungan si Tika yang selama ini dia kumpulin buat merit dengan Mas Bambang. Lu harus nonton deh. Jadi hancur-hancuran film itu. Ya wajar lah judulnya selesai, memang pas. Benar-benar selesai. Tapi terakhir kayaknya diliatin di situ kalau Ayu jadi gila. Jadi inilah gangguan lah. Gangguan, iyalah. Gangguan mental kan. Karena pukulan. Nah. Jadi di situ tapi di scan akhirnya memang jadi tanda tanya nih Om Tompi. Itu kenapa dia pas makan obat terus obatnya dilepehin lagi. Ayo mau buat yang kedua ya. Nah, jadi gitulah. Jadi gitu guys, lu harus nonton film ini, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ya pertama yang udah married, ntar Om kalau udah married boleh lah, ya kan? Bahwa yang namanya perselingkuhan, ya yang namanya apa itu ya, itu luar biasa Om, ya kan? Never
hurt woman. Hurt woman. Enggak Om ya? Iya. Jangan pernah nyakitin wanita seperti itulah. Kira-kira pelajarannya di situlah. Ya kalau memang nggak cinta, udah nggak ada rasa, ya nggak Om? Bilanglah, gentle, ya nggak? Daripada harus ada wanita lain. Tapi itulah realita zaman sekarang Om. Kita nggak bisa terlalu jauh cerita masalah perselingkuhan, ya nggak? Inilah realita kehidupan di kota besar, ya kan Om? Dengan segala tuntutannya. Tapi apapun, tetaplah kita jadi suami yang bisa bertanggung jawab, ya kan? Jadi itu guys, kurang lebih panjang nih sebenarnya ceritanya, tapi keren, lu harus nonton. Buat teman-teman Selesai. yang ingin nonton film Gimana Selesai itu cara bisa nontonnya, Om? bisa di download di aplikasi bioskop online. Gitu. Berbayar Om ya? Berbayar. Berapa Om? 40.000 kalau nggak salah. 40.000. Berapa hari tuh? Untuk 3 hari. 3 hari. Jangan cuma nonton bajakan doang, ya Om. Jangan Harus dong. bantu juga nih. Bantu. Sudah tutup gitu. Iya, karena pandemi. nggak tahu Kasihan lah kapan kita kan, bukan masalah artis terkenal, bukan. Kasihan kita juga bahwa menghargai karya orang lah. karya juga berdampak. Berdampak. Seniman juga banyak berdampak dengan adanya pandemi ini. Oke guys, jadi itu aja review kita tentang film Selesai. Lu terutama yang 18 plus rated itu lu harus nonton. Wajib nonton. Tetap film. Ya, nggak cuman kalau yang mungkin agak-agak belum merit lihat artisnya doang. Kalau gue lihat ceritanya. Ya, pasti kalau Om Adit Gunung lihat Ariel Tatum sama Anya, ya enggak? Enggak Om. Waduh. Bijaksana nih. Oke guys, jadi itu aja review. Ada lagi? Pertanyaan lu. Dari rating 1 sampai 10 untuk film ini ratingnya berapa Om? 1 sampai 10. Sebenarnya film ini simple Om, karena secara skenario atau plot tempat itu hanya di rumah. Ya. Tapi kalau mengingat, kalau untuk sisi sinematik film segala macam atau lokasi ya biasa lah Om ya. Tapi makanya sebenarnya kalau bobotnya itu tinggi ini menurut gua. Cuman hebatnya di satu tempat dia bisa membuat sesuatu itu jadi dramatisir. Lokasi cuma di rumah itu doang Om, nggak kemana-mana kan. Karena hebatnya itu dia membuat nge-mix seluruh perasaan, seluruh kejadian, ya gua harus rated dia 8 sampai 9, 8,5 lah. 1 sampai 10 nih Om ya? 8,5. Lalu Kalau sendiri untuk dramanya itu menurut saya itu benar-benar relate lah untuk. Soalnya banyak juga yang komen-komen di Instagram Tompi, Instagram Gading gitu bahwa ada beberapa orang yang memang pernah ngalamin gitu masalah-masalah yang betul, itulah realita lah ya. Kalau perselingkuhan itu kan sudah biasa Om, tapi di sini ada hal yang baru lah. Ternyata lebih gila lagi sekarang, zaman sekarang, ya enggak? Saya sih nilainya 9 Om. 9 Om ya? Untuk cerita yang benar-benar hebat ini. Iya Om, kan fokusnya di Ariel Tatum doang sama Anya. Enggak loh. Oh enggak ya? Tikanya. Hah? Di Tika. Oh di Tika, oke. Jadi itulah luar biasa. Salut untuk perfilman Indonesia, terus berkarya, terus memberi manfaat. Ya kan Om ya? Oke, jadi itu dulu review film kita selesai hari ini. Jangan lupa guys, nonton. Lu wajib nonton. Oke? Oke Om? Oke. Canting Bras. Lapang. Om enggak? Apa?